Hampir nabrak. Oh iya, subhanallah, Kavi selamat. Alhamdulillah. Dan juga di depan ya ada kendala-kendala kecil lah, trouble-trouble. Tapi itu mungkin penghambat. Mereka tuh mungkin kita nggak tahu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Rasulillah. Illahillallah. Ibakal Susana Fatih. Paling atas pimpinan pucuk tertinggi di satu kaum, Datuk Rajo, dengan berbagai macam gelar. Sayang, sangat disayangkan, seharusnya dia memiliki keilmuan yang tidak harus tersesat di jalan beliau. Dan pernah minta Sesuatu. dan perjanjian anak, cucu, dan yang darah Iya. turunan haram berhubungan halal. Minta sesuatu. Dan perjanjian anak, cucu, dan yang darah Iya. turunan haram berhubungan halal. Karena kau melakukan perjanjian, orang yang kau temui tidak datang, malah orang lain berwujud ular. Kau melakukan perjanjian dengan Blorong. Yo, Betul? anak ini di bulan besok 11 Selasa 11 Wage hari kelahirannya. Dia harus ke pantai selatan. Harus berendam di situ. Untuk apa? Dan anak ini dan tipu, dia mau dijadikan anak sama Ratu Kidul. Ratu Kidul yang mana? Bukan Ratu Kidul. Tapi Blorong. Dan Sekar. Sekar itu adalah dayang nyanyi Blorong yang ditemukan anak ini di daerah Gunung Mulia seberang Karanghau. Anak ini disuruh bawa 7 buah, masing-masing 3. Tapi dia tidak datang. Untuk apa kau bawa anak ini ke sana? Untuk membebaskan kurungan. Dan ini saatnya. 11 Februari Selasa Wage. Anak ini lahir hari Senin Wage. Hari lahir dia Senin Wage dan hari Selasa Wage, hanya berdekatan dengan 1 hari. Hanya 1 hari. Maksud dan tujuanmu untuk menikahkan anak ini dengan Sekar dan melanjutkan perjanjianmu? Kau tidak bisa membohongiku. Jadi budak si Sekar. Setega itu kau sebagai seorang kakek terhadap cucumu. Apo dan Gunurin punya anak, sedangkan bapaknya udah hampir mati. Rogo Sukmo bapaknya sekarang udah terkungkung. Bapak ini merindukan anak ini pulang, udah tidak pulang-pulang anak ini. Kalau sampai tanggal 11 Wage itu anak ini tidak pulang, bapaknya bakal hancur, bapaknya mati. Tanpa seizin Allah kau tidak akan bisa melakukan. Ya Allah tuh. Aku tahu kau tidak memiliki agama, kau tidak mengenal Tuhanmu. Kau tersesat di jalan iblis bersama Baal, pengikutmu. Kau pengikut Baal. Betul? Hanya sana kok ke Jawa. Kenapa dibuang ke Jawa? Kenapa disuruh ke Jawa? Kenapa nginjak Pulau Jawa? Kenapa makan tanah Jawa? Kenapa makan di tanah Jawa ini? Atas izin Allah, karena dia orang baik. Kenapa jalan dari ujung Banten udah sampai ke ujung Banyuwangi? Dan anak ini dipitnah bapaknya, nuntut ilmu hitam, pesugihan, selalu dibenci seluruh keluarga. Dan bapaknya bersaksi dan bersumpah kalau anak ini tidak boleh lebih. Kalau anak ini sukses, bapak mau makan ciri tainya. Tuh sumpah bapak. Dan kau yang melakukan pesugihan tersebut, bukan? Ini adalah karmamu dan tidak ada urusannya dengan cucumu dan yang lainnya. Pulangan anak gonjing. Atas dasar apa kau ingin pulangkan anakku? Pulangan anak gue ke tanah Minang. Tidak akan bisa. Anak ini akan jadi anak
Sejak hari ini dan berikutnya, Suruh ke selatan. dia akan melakukan perjalanan ke selatan denganku, tapi bukan ke tempat yang kau tuju. Suruh ke selatan. Tidak atas izinku. Aku berikan kau satu kesempatan. Jawab pertanyaanku. Kau ingin terbebas dari hukuman ini dan kubebaskan, atau kau akan terbakar dan terus dengan dendamu? Pindahkan ke ayahnya. Matikan ayahnya. Ada apa dengan ayahmu? Ayahnya pegang jimat hitam. Semacam uang gaib. Setiap anak ini dikasih uang sama bapaknya, pasti sakit. Jangan pernah menerima uang dari bapak. Bapaknya selalu ada uang, selalu ada pitih. Tapi anak-anak tidak tahu dari mana asal pitih. Karena kau yang memberikan. Dan itu jimat hitam itu harus dipegang sama ini. untuk apa? Untuk penerusan. Dan suruh pulang dan haram dia menikahi. Kalau sampai kau dan cari, Carilah. Cari. Aku di sini. Dan aku akan mengawasi anak ini. Dan aku akan terus mengawasimu. Sampai kapanpun. Atas izin Allah. Tidak ada satu kekuatan yang akan memiliki kekuatan. Samutara. Ratu Manoga. Kau putuskan perjanjian lepaskan anaknya, maka kau akan dilepaskan. Kau putuskan perjanjian Bawa anak ini ke Probolinggo. tidak akan kuizinkan. Bawa anak ini ke Probolinggo. Akan kuizinkan atas seizinku. Jimatnya jadi Probolinggo. Aku ambil. Anak ini haram. Aku tidak peduli. Dengan orang Jawa Tengah di Jawa Timur. Dan memiliki dendam jangan kau bawa kepada cucumu. Maka terimalah kemusnahanmu. Pulangkan ke Probolinggo atau bawa ke selatan. Maka terimalah. Jika kau tidak ingin memutuskan hubungan perjanjian dengan anak ini, jangan salahkan aku. Pulangkan ke Probolinggo. Tidak akan pernah. Selesai diantar ke pantai selatan. Tidak akan pernah tanpa seizinku. Putuskan perjanjianmu cukup sampai di engkau. Turunkan ke bapak. Bapaknya harus mati. Urus sendiri urusanmu. Lepaskan anak ini. Aku hanya ingin melepaskan anak ini dan kakak-kakaknya. Urusanmu dengan ayahnya itu urusan kau. Paham? Bapak
Baiklah, maka kau terimalah kesakitan. Bawa anaknya ke Probolinggo. Tidak akan pernah. Jimat itu ada di Probolinggo. Tidak akan pernah. Bukan di Probolinggo. Putuskan atau sebelum ku rusak sumsummu semua. Dan hitungan 3. 1. Ya. Saatnya anaknya ke Probolinggo atau ke Pantai Selatan. Beri kau kesempatan terakhir ini sebelum kecabut semua yang kau punya di dalam tubuhmu, dan kau tidak akan memiliki kesaktian apapun atas izin Allah. Putuskan perjanjianmu dengan anak ini dan cucu-cucumu yang lainnya. Belatung hitam tolong dilepas. Baik. Belatung hitam yang menghambat anak ini tidak bisa Baik. Aku akan bersihkan anak ini, tapi sebelumnya. Belatung hitam itu memakan sanpat di anak ini. Tapi atas persetujuanmu. Iya. Karena anak ini harus mati maksimal 30 sampai 40 tahun. Hanya Allah yang tahu. Antara 30 sampai 40 tahun anaknya harus mati, dan saatnya sekarang. Tidak akan pernah Bertepatan hari Selasa wabuk di tahunnya besok. Tidak akan pernah terjadi tanpa seizinku dan seizin Allah serta malaikat Allah yang akan Bawa ke selatan. Mandikan dia di Parangkau. baik. Mandikan dia di Pantai Selatan. Baik, tapi sebelumnya aku minta engkau untuk memutuskan perjanjianmu dengan anak ini dan cucuku yang lain. Sukabumi, Jogja, Malang. Banyak bicara. Itu. Baik, lepaskan ikatan anak ini. Rengkel. Termasuk sekarang abdi kesayangan yang mengikuti. Kau tidak akan ada apa-apanya kecuali atas izin Allah. Siapa Allah? Siapa Allah itu? Apa siapa Allah? Siapa Allah? Allah itu siapa? Allah itu siapa? Allah itu siapa? Allah itu siapa?
ada di badannya Gegeng. Kemudian setelah itu tadi sudah dibersihin juga dan mandi ya. Ya, Apa yang dirasakan Begeng waktu tadi interaksi dengan sosok yang masuk di badan Begeng? Itu ada banyak banyak banget. banyak banget ya. Banyak banget. Ingat nggak apa sosok apa sih yang tadi berinteraksi ketika dengan saya? Awalnya leluhur. Mm-mm. Leluhur. Terus ada lagi tempat beliau ini pernah ke perjalanan. Mengambil dan si empunya ini tidak terima dan melakukan perjanjian. Dan di perjanjian itu pun yang orang itu menyumpahkan si pengambil ini dan ternyata ada kaitannya dengan Laut Selatan. Dan lebih hebatnya lagi si empunya Laut Selatan mengelabui anak ini. Yaitu saya sendiri. Ya harusnya dia tuh mengiming-imingkan. Anak ini ditunggu Ratu Kidul. Anak ini akan dianggap Ratu Kidul. Bla 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 bla. Ternyata si BL. Ternyata si BL. Berarti paham ya. Oke. Terus tadi itu sempat ada apa ya? Aku melihat ada sosok. Tapi sepertinya bukan dari leluhur kalau aku bilang. Tadi itu ada sosok yang pertama ketika aku pegang kamu di sini itu sosoknya itu apa ya? Badannya merah. Badannya merah, matanya merah seperti nyala api. Tapi wujudnya dia itu hampir mirip seperti anjing, tapi bisa menyerupai anjing atau serigala berekor, tapi kadang-kadang dia bisa menyerupai kayak kerbau. Jadi dia mukanya bisa berubah-ubah. Ya. Ada ya? Itu mungkin bisa kalau kita karena kita turunan ya, mungkin tidak tahu persis, tapi kalau mungkin dari untuk cerita-cerita yang kita dapat dari yang tua-tua sebelumnya, bisa ini beliau ini meminta sesuatu atau mencari guru untuk maksud tertentu. Tapi maksudnya tujuannya itu jelek. Dan tidak memikirkan imbas turunan ke bawah. Iya. Ya, dan turunan ke bawah itu dia mintanya ganjil. Dari dia generasi keduanya anak, yang generasi ketiga cucu. Kalau yang ketiganya sukses, berarti harus tambah lagi 2. Ya, jadi anak yang ketiga ini punya anak lagi dan punya cucu. Jadi 1, 3, 5. Sementara dia baru dapat 2. Ya, jadi dia menyempurnakan ketiga, dan yang ketiga itu kemungkinan saya sendiri. Dan penyesalan untuk yang kedua itu kenapa melepaskan saya, membiarkan saya pergi jauh ke sini. Ya, dan mereka itu sangat membenci tempat saya berada dan lingkungan saya berada dan pulau tempat saya berada di sini, yaitu Pulau Jawa. Berisik banget dari tadi. Yang apa? Nyai itu bukannya pergi. Emang Nyai tahu kita lagi ngomongin apa? Nyai tadi pergi bertapa. Siapa yang nanya? Belum ditanya Nyai. Saya lagi cerita. Oh, lanjut silahkan. Tadi Nyai pergi lagi ribut. Iya. Oh iya. Saya mau tanya. Kenapa Nyai tadi pergi? Waktu saya bilang Nyai di belakang aja bantuin saya. Nyai bukan pergi. Nyai bertapa untuk kemenangan ratu. Bertarung sama yang mengganggu Pandi ini. Oh gitu. Menang kan? Nyai bertapa. Gimana? Mau dong sebagai guru. Masa muridnya kalah? Tahu. Kalau dia bertapa, dia mediasi, berarti dia tahu dong apa yang terjadi. Iya. Coba kita tes. Apa tadi yang terjadi? Kesurupan? Kasih gamelan yuk. Apa lagi?
Kenapa dia kesurupan? Udah, tenang. Nyai. Nyai, istighfar. Anti jin. Rena. Anti jin. Keluar. Nyai. Astagfirullahaladzim. Keluar. Keluar. Sakit. Keluar. 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 Bangun. Ngapain? Nyai? Hah? Ngapain? 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 Hah? Tadi duduk. Mau minum? Kok minum kok? Kok? Ini berapa? Satu. Minum dulu, minum dulu. Biasa. Astagfirullahaladzim. Ini adalah sepertinya episode ini akan berlanjut karena mungkin semakin malam di sini semakin banyak yang datang dan tadi kita lagi bercanda ternyata Beneran datang. beneran ya. Ini maaf nih, merah. Satu banting tadi. Ya. Beda energi. Beda energinya beda. Fandi tahu siapa yang masuk ke sosok Nyai tadi? Yang nggak nerima saya diputus. Dan dia tuh merasa melaknat orang-orang yang membantu saya. Maka malam ini Fandi tidur di sini. Dan dia juga menginginkan satu cepat kembali pulang. Dan itulah jawaban dari teman-teman ya, yang dari podcast ini saya bilang, orang bilang kok saya tuh masih sendiri. Sampai 35 ini kok masih 35 lebih lah ya, masih belum ini. Karena saya nenggangin, satu, andaikan saya udah serumah sama orang, belum tentu saya dapatkan orang yang satu frekuensi. Kalau dia orangnya penakut dan tidak menyukai spiritual, ataupun seperti saya kumat, dia kabur atau gimana, atau mungkin
Saya juga pernah ngalamin satu kasus, satu hal ya gitu. Itu ini orang Jogja nih. Kata kakeknya itu kalau benar-benar serius bersihin badan kamu. Waktu di kampung dulu nenek teman sekolah itu kita les bahasa Inggris. Cewek itu bukan pacaran ya, tapi kita tuh tandem partner buat conversation. Neneknya itu langsung memprediksi badan kamu kotor. Karena kita anak SMP yang nggak tahu apa-apa. Saya pikir kalau kita motor-motoran saya langsung mandi. Karena mungkin kotornya karena kita berdebu. Pas tanya kotor sini. Kalau memang kamu sama cucunya nih, beneran mungkin 10 tahun lagi atau apa, dibilang anak kamu bisa cacat. Bukan hanya cacat sesungguhnya. Ya, jangan ngomongin. Yang ditakutkan adalah kamu bisa membunuh istrimu sendiri. Ya itu. Dan di orang tua pun saya dapat sering penolakan dari orang tua bila saya tuh mendapat pasangan tuh orang pulau sini. Apa yang ditakutkan gitu. Sampai-sampai ibu pun mama waktu itu sebelum pikun ya di doktrin juga seperti itu. Dan dokternya saya kata, Bapak melarang saya seperti ini, melarang saya seperti itu. Dan juga setiap saya live atau apa, dulu memang basic saya itu komedi. Saya pernah jadi komika, beberapa komika terkenal mungkin ada yang kenal. Seperti Pras Teguh, siapapun tahu semua. Banyak nanya, kenapa kamu nggak stand up? Kenapa kamu nggak naik panggung lagi? Kenapa kamu tidak lagi rajin ikut kompetisi? Karena dari suci 1 sampai suci 7 saya tiap kali itu kompetisi. Tapi setelah saya temu Ustadz Faizar, saya telah menemukan perjalanan seperti ini. Tujuan saya ke entertainment itu, ke panggung, itu saya ingat dari pesan guru agama waktu sekolah. Kalau kamu ingin tahu diri kamu siapa, kalau kamu pengen tahu kamu itu siapa di belakang kamu, ibu tidak bisa membantu, tapi ibu cuma bisa melihat. Ya, karena waktu itu kita masih SMP, SMA lah, SMK kan nggak tahu lah guru sekolah, guru agama. Coba kamu pergi jauh, ya. Coba kamu di panggung, atau kalau kamu anak musik, coba kamu main band. Ya minimal kamu jadi bass atau gitar, kamu di panggung. Jadi orang-orang yang menonton kamu di mana-mana semua ini pasti diantaranya ada yang tahu kamu tuh kenapa. Apalagi kalau kita di komedi, di komika, kita latihan open mic aja kadang-kadang. Saya merasakan seperti itu. Saya ikut komunitas stand up Indo, kita bertamu ke komunitas. Setiap saya tampil itu orang-orang gak ada yang respect. Waktu kompetisi, saya mau latihan niat, latihan saya udah keras, dilatih sama siapapun, termasuk latih sama Bang Iwel. Ya Bang Iwel pernah latih saya tuh, Iwel komika tuh, komedian. Dia latih saya. Sama lagi Om Ramon Papana, waktu komedi cafe buka tuh. Saya pernah juga sama beliau. Jadi orang ngeliat saya itu di panggung tuh nggak ada respect. Saya akan kelam. Seperti Bunda lihat ada hanya pasir tanah kuburan di wajah saya. Yang saya liatin tadi. Nah pasir itu kan pasir tanah kuburan itu ternyata adanya di wajah ini dari kecil. Sejak kamu lahir? Ya itu yang membersihin Pak Haji orang Kalimantan. Waktu itu beliau lagi di Jakarta. Oh nggak salah dia tuh satu kampung sama Ebel Kobra, orang Palangkaraya. Dia yang bersihin dan dia membersihkan itu dengan mediasi air mata angsa. Jadi angsa sepasang yang nangis, airnya itu ditampung, bulunya diambil, bulunya itu ditempelin ke wajah. Dan beberapa saat itu tuh kulit muka saya tuh melepuh-melepuh keluar pasir. Itu membuat orang-orang tuh awal tuh nggak ada respect ke saya dibenci. Saya berusaha baik sama orang, tapi orang tuh benci. Nih, kenapa mau nangis? Mau nangis? Kalau mau nangis aja. Berat aja, takut masuk lagi. Kalau ini saya rasakan masih ada yang merasa yang tidak terima. Cuman karena kayak saya mungkin dia nggak berani. Saya takutnya ini. Ini kita serius, kita bukan bercanda seperti yang tadi. Nggak masalah. Ya. Itu bukan bercanda, itu beneran. Saya lihat, itu beneran. Pokoknya tadi itu yang masuk tadi itu Padang. Bukan dari tanah Jawa, bukan dari tempat selatan atau yang di Jawa Timur, tapi ini dari seberang. Keyakinan asalkan tidak mendahului Tuhan kita, jangan sampai salah jalan. Bahwasanya hidup adalah pilihan, pilihan ada di tangan kalian. Maka sebelum memutuskan sesuatu, pikir 2 kali.
1000 kali sebelum kalian memilih dan melangkah untuk menjalankan hidup kalian. Kaya mudah, tapi kaya akan hati dan diberkati serta diberikan suatu manfaat untuk orang lain, belum tentu semua orang menginginkan itu. Banyak sekali di zaman sekarang manusia yang berlomba-lomba untuk menjadikan kaya dengan cara yang berlebihan, bahkan tidak segan-segan mereka menumbalkan keluarga, sanak keluarga mereka. Namun pada akhirnya semua akan binasa. Hiduplah sederhana atas izin Allah, apapun yang kalian inginkan dengan mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kun fayakun, insyaallah maka jadi dan akan jadi. Saya Feren Ratu Ayu dan Nyai, Saya Ratu Kegelapan. dan bintang tamu kita. Fandi Begeng. Sampai jumpa lagi di Obemis next episode. Assalamualaikum. Assalamualaikum.